Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Adelia dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan kasus pelanggaran hukum yang terjadi di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hukum yang terjadi di sekolah, yaitu salah satunya adalah bullying. Bullying sendiri itu apa sih? Bullying sendiri itu adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik maupun sosial, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Nah, bullying atau biasa kita sebut dengan istilah perundungan ini membuat seseorang merasa tidak nyaman, tertekan, dan sakit hati baik di lingkungan perorangan maupun per kelompok. Nah, berikut adalah kasus bullying yang terjadi di sekolah, yaitu kasus bullying di Purworejo, Jawa Tengah. Kronologisnya itu berawal dari aksi bullying ini terjadi pada hari Rabu tanggal 12 bulan Februari tahun 2020 di Purworejo, Jawa Tengah. Nah, kasus tersebut menjadi viral di media sosial setelah videonya beredar. Pelaku dan korban itu masih di bawah umur. Diketahui bahwa mereka masih bersekolah di SMP Muhammadiyah. Sang korban merupakan seorang siswi itu mendapat perlakuan tak pantas dari 3 orang teman siswa sekelasnya. Ia dipukul kepalanya hingga ditendang oleh pelaku. Pelaku tak hanya menendang dan memukul kepala korban, bahkan ia menggunakan gagang sapu ijuk. Sang korban merupakan seorang siswi itu tidak bisa melawan dan hanya bisa menangis, sedangkan pelaku dan ketiga temannya terus melakukan penganiayaan sampai mereka puas. Lalu apa sih faktor penyebabnya? Lalu yang pertama adalah faktor penyebabnya. Apa sih faktor penyebabnya? Kejadian tersebut itu bermula pada saat pelaku itu meminta uang senilai Rp2.000 kepada korban. Ternyata korban ini diam-diam melaporkan perlakuan pelaku ini kepada gurunya. Lantas rupanya itu si pelaku ini tidak terima bahwa perlakuan ini itu dilaporkan. Lalu pada saat pergantian jam belajar, ia melampiaskan semua amarahnya itu kepada sang korban. Lalu yang kedua adalah jenis pelanggaran hukum. Kasus bullying ini memang menjadi banyak perhatian bagi banyak orang. Oleh karena itu, kasus bullying ini, tindakan ini masuk ke dalam kasus pelanggaran hukum hak asasi manusia yang ditulis oleh Undang-Undang Pasal 1 Ayat 6 Nomor 39 Tahun 1999. Lalu yang ketiga adalah peraturan dan perundang-undangan yang dilanggar. Akibat dari perundungan tersebut, ketiga siswa pelaku bullying tersebut ini diamankan oleh pihak berwajib dan mereka ditetapkan sebagai tersangka, yaitu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak tentang kekerasan terhadap anak. Nah, ancaman penjaranya yaitu 3 tahun 6 bulan. Lalu yang keempat adalah sanksi yang diterima. Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo mengatakan bahwa ia meminta kasus bullying ini dilakukan secara tegas karena baik pelaku maupun korban ini masih berstatus di bawah umur. Jadi ia sangat menyayangkan jika hukuman yang dikeluarkan dari sekolah ini kurang disepakatinya ini loh. Nah, jadi ia menyarankan 3 opsi yang akan diberikan hukuman ini kepada tersangka pelaku bullying di Purworejo, Jawa Tengah ini. Opsi-opsi yang pertama yaitu pelaku perundungan ini mendapat pendidikan kemiliteran. Menurutnya, pendidikan kemiliteran ini akan lebih mengena dibanding hukuman pidana lainnya. Lalu yang kedua dan yang ketiga adalah pelaku diminta menjadi sukarelawan di yayasan atau rumah difabel punya Pak Ganjar Pranowo ini. Dan yang ketiga adalah pelaku perundungan jadi relawan disabilitas. Karena Pak Ganjar ini mengusulkan pelaku menjadi sukarelawan di tempatnya, karena dengan cara hukuman cara sosial ini dianggap mampu menyadarkan para pelaku agar tak lagi berbuat semena-mena kepada orang lain. Nah, yang kelima adalah solusi. Apa sih solusinya? Yang pertama adalah ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Lalu yang kedua adalah ceritakan kepada orang tua maupun guru yang memiliki otoritas yang mampu untuk menindaklanjuti. Yang ketiga adalah abaikan penindas dan jauhi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penindas akan merasa senang apabila mendapat reaksi seperti yang dia inginkan. Lalu yang keempat adalah tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Tunjukkan kepada lingkungan sekitar bahwa Anda bukan orang lemah dan mudah untuk ditindas. Lalu yang kelima adalah bicara kepada pelaku. Tunjukkan kepada mereka bahwa apa yang dilakukan pelaku itu bukannya hal yang baik
dan bahkan berbahaya. Lalu yang terakhir adalah bantu teman yang menjadi korban. Jika menyaksikan perilaku bullying ini, jangan diam saja. Cobalah untuk memberikan dukungan kepada korban. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.